Oke, baik. Di video kali ini saya akan coba untuk menginstal Odoo 17 ya dengan cara seperti ini. Seperti biasa kita cari di Google. Nah, setelah kita ketemu, nah di sini kita bisa cari beberapa versi yang akan di-download. Nah, yang akan saya gunakan itu yang versi community-nya. Kalau yang community itu harus kita isi dulu ya. Ini data-datanya seperti apa, your company, your name, gitu, dan lain-lainnya. Nah, seperti ini ya. Kita tuliskan dulu phone number-nya itu kita boleh kosongkan ya. Nah, email kita boleh dimasukkan. Oke, terus ini interest-nya kita pilih yang teacher or student, dan ini untuk company size dari employee-nya, dan kita mulai download ya versi 17 yang community. Nah, ini sekitar 200 MB untuk filenya. Jadi tunggu sampai selesai. Nah, kita di skip aja dan udah selesai, kita tunggu ada notifikasi untuk instalasinya. Kita tunggu dulu bentar lagi. Nah, ini muncul, kita pilih bahasanya English saja karena ada dua ya, English atau Prancis. Next. Nah, ini agree, dan ini pilihannya pilih yang dua aja ya. Di atas ada Odoo server dan Postgre database. Itu space requirednya, dan ini hostname, port, username, sama passwordnya. Ini kita bisa save atau screen capture ya, biar nanti kalau dibutuhkan kita ada datanya. Oke, kita next saja kalau sudah kita kopas atau kita screen capture. Nah, ini lokasi penyimpanan kita, destinasinya mau di mana ya. Kalau secara default ada di program files. Ini proses instalasi. Oke, ini kita tunggu sampai selesai, dan lumayan agak lama juga. Jadi video ini saya skip aja, dan suaranya saya pakai voice over ini gitu. Jadi videonya karena tidak tersedia apa headset saat itu ya. Nah, ini sudah selesai dan muncul untuk instalasi Postgre-nya ya. Postgre SQL-nya atau server dari SQL-nya. Ada banyak trouble nanti biasanya kalau kita sering install ulang Odoo-nya. Biasanya nanti kesulitannya pas instalasi Postgre gak bisa di checklist gitu. Jadi kita harus pastikan uninstall Postgre-nya secara keseluruhan. Nah, ini kita udah selesai, tinggal start Odoo aja. Kita diarahkan ke localhost dengan port 8069. Ya, nanti kalau kita akses Odoo lagi, nah itu perhatikan dan ingat ya, kita pakai localhost portnya 8069. Nah, ini master password kita kopas dulu, pindahkan, karena nanti kita butuhkan kalau mau nambah database ya, atau mau nambah toko baru misalkan ya. Nah, ini database name-nya, nama database-nya kita masukkan sesuai dengan objek yang akan kita pelajari misalkan ya. Studi kasusnya apa. Emailnya kita wajib masukkan karena nanti email ini digunakan untuk masuk sebagai admin ya, ke portal eh, apa ya, backend-nya. Portal backend-nya Odoo. Passwordnya juga ini buat masuk ke backend sebagai admin. Phone number-nya boleh dikosongkan. Nah, ini bahasanya kita sebenarnya bisa pilih English atau mau yang lainnya ya. Indonesia juga ada gitu. Cuman kalau saya biasanya kalau bahasa istilah-istilah IT itu lebih eh, dikenalinya ya di English gitu ya. Jadi kalau kalian boleh pakai Indonesia atau mau English silahkan ya. Country-nya kita pakai ya Indonesia. Nah, demo data ini contoh data, sampel, data sampel. Kalau untuk latihan, saya sarankan sih pakai demo data biar nanti pas masuk ke sistem itu sudah ada datanya sebagai sampel. Ya, kecuali kalau nanti kita mau bikin untuk suatu perusahaan, misalnya lebih baiknya jangan pakai demo, tapi ya mulai dari kosong aja, nol gitu ya, biar nanti kita editingnya lebih leluasa. Oke, nah lihat, perhatikan ketika kita create database, nah di atas itu eh, ya tanda loading, berarti tandanya itu sedang membuat database. Jadi jangan sampai itu di close atau melakukan klik dua kali atau apa gitu ya. Takutnya nanti ngeganggu ke proses pembuatan database. Nah, ini kita udah selesai. Kita tinggal login pakai email dan password yang tadi kita udah set. Nah, oke, perhatikan
ya, kita udah login dan tunggu. Biasanya sih awalnya pasti lumayan lama juga ketika masuk ke backend-nya. Oke. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke tampilan pilihan dari aplikasi yang akan kita gunakan nanti ya. Nah, di sini ada activate, ada learn more gitu ya. Kalau activate itu kita sama halnya dengan instalasi gitu. Nah, ini modul-modulnya kita bisa pilih mau modul yang mana yang mau kita gunakan. Tentu modul ini akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita analisa dulu objeknya. Setelah itu kita tahu kebutuhan atau permasalahan dan kita pilih eh, objek-objek, modul-modul yang akan diinstal atau diimplementasikannya. Dan more itu kita untuk mempelajari lebih lanjut yang terkait modul yang disediakan pihak Odoo di sini. Nah, ini saya contohkan untuk instalasi employee. Nah, ketika kita proses activate, nah perhatikan pojok kanan bawah itu ada loading. Itu artinya dia sedang proses instalasi. Jadi biarkan ya, jangan sampai kalian close atau melakukan refresh gitu ya. Takutnya mengganggu ke proses instalasinya. Nah, kalau loadingnya udah hilang, berarti dia udah selesai. Bagaimana cara mengakses modul yang udah diinstal? Nah, lihat ada di pojok kiri atas. Nah, itu ada simbol kotak-kotak kayak gitu. Itu bisa di kalian klik intinya. Nah, ketika proses instalasi biasanya loading lagi ini. Nah, ini kita masuk ke modul discuss untuk diskusi dengan pegawai-pegawai. Ini secara otomatis sih bisa terinstall langsung ya. Nah, ini aplikasi atau modul bawaannya. Tadi kan kita cuman download download employee ya atau install employee, tapi yang lainnya ternyata itu bawaan atau sebagai defaultnya. Nah, di sini kita bisa nambahin pegawai, bisa nambahin departemen gitu ya. Terus kita juga bisa cek data-data pelanggan, data-data pegawai berdasarkan departemennya. Kita juga nanti bisa atur editing, nambahin gitu segala macamnya terkait dengan manajemen employee atau manajemen pegawai seperti ini gitu ya. Oke, nah jadi begitu ya teman-teman untuk instalasinya. Semoga bermanfaat. Kita nanti ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.